raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman, amin. Sadaqallahu alaihi. Baik Bapak Ibu ya, kemarin udah sampai ayat 239 ya, 238 239. Berarti hari ini yang kita tadabbur ayat 238 239. Baik ya, dibaca dulu Ustaz Ari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, untuk mengingat kembali kita murojaah apa yang udah dipelajarin kemarin. Saya membaca ayat-ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu, peliharalah atau jagalah alas sholawati, atas sholat-sholat, was sholati al-wusta atau sholat pertengahan, wa qumu lillah, dan dirikanlah sholat karena Allah, qanitin, dengan kepatuhan atau kekhusyuan. Wan hiftum, maka jika kalian takut, farijalan, maka sholatlah sambil berjalan, au rukbanan, atau sambil berkendara. Wa iza amintum, maka apabila kalian telah aman, fadzkurullah, maka ingatlah pada Allah, atau di sini maka sholatlah karena Allah, kama alamakum, sebagaimana yang telah diajarkan pada kalian, malam takunu ta'lamun, apa yang belum kalian ketahui ya. Baik ya, jadi ayat ini masih ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya ya. Lalu hubungannya apa? Kalau kemarin tentang nikah, idah ya, talak, kalau sekarang tentang sholat, apa hubungannya? Jadi artinya setiap masalah ya, masalah baik itu urusan dunia ya ataupun urusan keluarga, itu kita dianjurkan untuk sholat ketika kita ada masalah, mau masalah keluarga, masalah urusan-urusan duniawi, itu kita dianjurkan untuk sholat. Paling tidak ya ada ketenangan, meskipun mungkin solusi belum didapat, tapi kita udah ada ketenangan di dalam hati ya. Bahkan para sahabat itu ya, kalau ada masalah dengan keluarganya gitu, penyelesaiannya dengan sholat. Jadi ketika dia ada masalah suami istri, maka dia sholat berjamaah tahajud ya. Itu sholat malam, setelah tahajud udah selesai itu urusan. Ya, jadi menyelesaikan masalah zaman dulu para sahabat itu dengan sholat. Nah, sholat juga bisa membentuk keharmonisan ya. Dengan kita sholat bersama keluarga ya, bapak-bapak yang imam, istri yang menjadi makmum ya. Nah, itu bisa menambah keharmonisan.
Dan ini juga satu solusi ya, ketika ada masalah maka lakukanlah sholat ya. Rasulullah juga setiap ada masalah Rasulullah yang lakukan adalah sholat lalu berdoa pada Allah ya. Meskipun ya misalkan belum ada solusi, paling nggak hati tenang ketika kita udah lapor kepada Allah. Itu hubungannya antara ayat 238 dengan ayat yang sebelumnya. Terus yang kedua ya, kita disuruh agar selalu melaksanakan sholat ya, dalam keadaan apapun ya, mau sesibuk apapun ya, kita dianjurkan untuk selalu sholat dimanapun ya. Bahkan nanti ya dalam keadaan perang pun kita harus sholat gitu. Apalagi baru urusan yang remeh-temeh ibaratnya ya, kita dianjurkan untuk sholat ya. Ya kalau untuk sholat wajib ya sebaiknya di masjid, karena orang cerdas pasti milih yang lebih banyak untungnya daripada sedikit ya. Sekarang kalau kita pergi umroh itu kan mahal biayanya. Terus waktu, tenaga kita korbankan untuk apa? Untuk mendapatkan pahala, karena di sana di Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya, lalu di Masjid Nabawi 1000 kali ya. Nah kita berani bayar mahal karena pahalanya yang begitu besar dibanding sholat di sini gitu, di masjid sini. Nah begitu juga ketika kita ada yang memberikan 27 kali pahalanya ya dibanding 1 kali di rumah, masuk nggak kita ambil sih yang 27? Kita sholat di rumah 27 di mana di masjid 27 kali, sedangkan di rumah cuman 1 kali pahalanya. Ya kalau orang cerdas pasti milih sholat di masjid biarpun dalam keadaan hujan gerimis ya, tetap ya kita kejar. Bahkan para sahabat zaman dulu dalam keadaan mengesot pun, ibaratnya orang buta pun nih jauh-jauh dia bela-belain untuk sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Karena 27 derajat, 25 sampai 27 derajat ya. Makanya ya diutamakan untuk mencari yang lebih besar gitu. Sekarang untuk sholat mencari pahala itu aja mahal ya, kita ke sana ke umroh. Nah ini kita gratis, tinggal datang aja untuk sholat berjamaah gitu ya. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa melaksanakan sholat ya. Bahkan di sini hafizu, peliharalah, jagalah ala sholawati, atas sholat-sholat kalian ya. Jadi yang dimaksud di sini menjaga sholawati ya, ini jamak nih sholawati, karena ada apa? Ada alif sama tak taknis ya. Kalau yang tadi yang keduanya wasolati itu taknya tak marbutoh. Nah, jadi di sini ada alif, ada tak marbutoh, berarti jamak muannas salim ya. Nah ini maksudnya apa? Artinya kita disuruh menjaga untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya. Dan yang kita jaga bukan hanya sholat 1 waktu, tapi semua sholat kita jaga. Nah, ini makanya pakai bentuk jamak ya, bukan hanya 1 sholat aja, tapi semua sholat kita harus jaga ya. Terus juga kita menjaganya dengan bersama-sama, yaitu dengan berjamaah ya, sehingga kita bisa jaga pelihara terus sholat ini, karena sholat ini sangat penting sekali ya. Nanti ya akan diceritakan bagaimana begitu pentingnya, sampai ya dalam keadaan perang aja kita harus sholat. Perang kan bahaya itu, nggak bisa ketembak ya, tapi kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ya dalam menjaga sholat ini juga ada faktor intern, ada faktor ekstern ya, internal dan eksternal ya. Kalau internal dari dalam diri kita, nah eksternal ini kadang yang kita nggak bisa hindari gitu. Misalkan ada aturan dari pemerintah, kayak dulu ada COVID, dilarang untuk sholat berjamaah di masjid. Nah itu kan kita nggak bisa hindari. Atau
eh, eksternal kesehatan ya. Kalau orang sakit kan juga susah juga kalau dipaksa, kasihan ya. Nah, itu juga bisa pengaruhin, atau faktor ekonomi ya, itu juga eksternal ya. Jadi karena begitu sibuknya mencari nafkah ya, sampai waktu sholat nggak ada gitu. Nah ini sering terjadi biasanya di kantor-kantor pada waktu asar itu ya. Kalau saya lihat tanggung ngerjain kerjaan mah, tahu udah 5:30, padahal kan itu waktu larangan untuk sholat itu ketika matahari mau terbenam, itu matahari udah senja. Nah, tapi dia ditunda-tunda, itu termasuk sahun, itu lalai ya, termasuk melalaikan sholat karena disengaja antar atau udah telat. Nah, jadi untuk menjaga sholat ya itu pertama dari diri kita ya, jaga kesehatan. Nah, terus faktor ekonomi juga penting. Banyak orang yang ketika dagangannya rame nggak bisa ditinggal, akhirnya dia lebih beratkan duniawinya. Nah itu seperti itu. Itu dulu saya juga begitu tuh, waktu saya dagang ayam bakar itu ramenya pas maghrib. Bakar kan lama. Saya ngomong tuh nanya sama Ustadz saya, saya ini godaan ini kalau ramenya pas lagi waktu sholat gitu, ya udah cari aja usaha yang lain yang nggak ngeganggu gitu. Ya udah saya coba cari yang lain gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah autopilot, bisa tanpa harus ditungguin ya. Jadi ya kita harus lawan itu cobaan-cobaan ujian. Nah kalau sekarang kakek lawannya cucu, aduh nggak bisa ninggalin cucu nih, siapa yang nungguin gitu. Nah itu harus kita siasatin gimana supaya kita tetap bisa menjaga sholat ya. Itu faktor eksternal juga itu masuknya ya. Jadi gimana agar kita bisa tetap menjaga sholat ya, karena kalau kita meninggalkan sholat itu hukumnya dosa besar. Bahkan ulama ada yang mengatakan itu termasuk kafir kalau meninggalkan sholat. Masya Allah, ada ulama yang mengatakan itu. Dasarnya apa? Dasarnya karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa bedanya orang Islam dengan orang kafir adalah dari sholatnya. Orang kafir nggak sholat, makanya kalau orang Islam nggak sholat, maka ulama sebagian ada yang mengatakan itu kafir masuknya. Masya Allah ya, jadi sangat berat ya. Ya jadi di sini kita suruh hafizu, jagalah, peliharalah ya sholat kita ya. Ini bisa kita menjaga sholat, baik itu menjaga sholat lahiriah maupun batiniah. Nah ini kalau lahiriah biasanya lebih mudah ketimbang batiniah ya. Kalau lahiriah itu misalnya kita menjaga sholat berjamaah di masjid. Nah, saya yakin bapak-bapak bisa ini menjaga sholat berjamaah di masjid 5 waktu ya. Nah, itu lebih mudah itu. Terus menjaga kaifiat atau tata cara sholat ya, setiap pekan ya, tiap hari ada pelajaran di sini tata cara sholat, itu lebih mudah. Nah yang lebih susah ini menjaga batiniah ya, misalnya kekhusyuan ya. Nah itu setan justru fokusnya pada batiniah, yang digoda itu batiniahnya. Nah, begitu kita takbir Allahu Akbar, yang tadinya nggak inget apa-apa tiba-tiba semua pada muncul tuh. Oh iya kunci di meja, oh iya kompor belum dimatiin, ada aja itu ya. Nah itu batiniah yang mengganggu kekhusyuan. Nah ya, kalau tadi lahiriah mungkin bisa dijaga, tapi batiniah itu godaannya seperti itu, ada aja ya. Makanya kita disuruh baca ta'awudz ketika mau sholat ya. Ta'awudz kan aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk, supaya kita enggak diganggu was-was terus nanti ya. Setan mah nggak mau disalahin nanti di sana lah. Saya mah cuma bisik-bisik doang, nggak narik, nggak dorong. Kenapa mau digoda gitu kan ya. Nah jadi menjaga lahiriah itu bisa lebih mudah. Dan
saya lihat juga bapak-bapak juga konsisten ini ya untuk sholat 5 waktu di masjid. Tapi menjaga batinnya ini yang susah, kekhusyuan, termasuk menjaga dampak dari sholat ya. Dampak dari sholat kan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Nah dengan kita menjaga lahir dan batin ya, menjaga lahirnya yaitu menjaga sholat berjamaah, menjaga kaifiatnya, lalu menjaga batinnya, kekhusyuannya, maka dampaknya akan menjadi kita orang yang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Kalau orang masih sholat terus berbuat keji dan mungkar berarti nggak berdampak pada dirinya ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini hafidhu ala sholawati adalah menjaga sholat-sholat ya. Jadi semua sholat 5 waktu, bukan satu sholat. Nah di sini baru yang keduanya was sholatil wusto, dan sholat wusto ya. Kalau tadi umum kita disuruh menjaga semua sholat 5 waktu, khususnya sholat fardu, sholat wajib kita disuruh menjaga, dan kita khususnya menjaga sholat wusto. Nah ini mufrad nih sholati, kalau tadi jamak ya. Nah kita dikhususkan menjaga sholat wusto. Berarti kalau dari umum ke khusus berarti harus benar-benar kita perhatikan nih kekhususan dari sholat wusto ya. Nah sholat wusto sendiri ini banyak nih pendapat ulama khilafiyah ya. Ada yang mengatakan sholat wusto itu sholat zuhur. Wusto itu kan artinya pertengahan. Wusto itu bisa juga disebut wasit. Wasit itu kan sebagai penengah antara dua kesebelasan itu. Nah, wusto juga itu artinya pertengahan ya. Nah, jadi tengah-tengah, pertengahan wusto. Nah, ada yang mengatakan sholat zuhur dasarnya apa? Itu di siang hari tengah-tengahnya adalah waktu zuhur ya, itu ya. Ada juga yang mengatakan maghrib karena alasannya maghrib itu antara siang dan malam itu ditutup dengan maghrib ya. Tapi jumhur ulama kebanyakan mengatakan sholat wusto adalah asar ya. Jadi sholat wusto itu sholat asar. Alasannya apa dasarnya? Dasarnya sholat asar itu sebelum sholat asar ada dua, yaitu sholat subuh dan sholat zuhur. Dan setelah sholat asar itu ada dua juga, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Itu dasarnya ya. Yang pasti sholat wusto ya ini harus diperhatikan ya, kayak seperti sholat asar itu kan asar waktu pertukaran sip antara sip 1 dan sip 2 tuh malaikat. Kita ini dijaga sama 4 malaikat loh setiap hari. Jadi kalau sehari 8 ya. Sip 1 4, sip 2 4. Ya. Yang pertama kanan kiri nih yang mencatat, yang kedua depan belakang ini yang menjaga, melindungi kita ya. Artinya apa? Kita ini kalau belum waktunya mati, biarpun kita satu bis kecelakaan gitu, yang lain mati, kita kalau belum waktunya akan dijaga sama malaikat. Nah inilah malaikat yang menjaga kita dari kematian. Kalau belum waktunya dia akan menjaga terus gitu. Nah itu bergantian setiap hari, sip 1 4, sip 2 4. Nah waktunya pergantian sip adalah subuh dan asar. Nah makanya asar ini penting dijaga karena pas pergantian. Kalau mau sedekah di waktu asar itu juga bagus karena disaksikan oleh dua malaikat yang sip 1 dan sip 2. Lalu sholat asar juga ya, itu setelah sholat asar doa itu sangat bagus ya diijabah. Nah itu jumhur ulama mengatakan sholat wusto ini disebut sholat asar. Ada juga yang mengatakan sholat wusto ini sholat subuh ya, yaitu Abu Bakar Dasir Jairi ya, Abu Bakar Dasir Jairi. Jadi beliau mengatakan bahwa
sholat subuh ini sholat wusta ini sholat subuh gitu. Dasarnya apa? Dia mengatakan 24 jam ini ya itu terbagi siang dan malam ya. Nah, siang itu untuk sholat zuhur dan asar, malam untuk sholat maghrib dan isya. Nah, tengah-tengahnya adalah sholat subuh ya. Jadi sholat wusta adalah sholat subuh. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Dan sholat subuh ini kita tahu juga banyak keutamaannya ya. Ada mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini ada juga yang mengatakan bahwa sholat fajar termasuk lebih baik dari dunia seisinya. Ada juga yang mengatakan qobla fajar atau qobliyah fajar ya, qobla subuh. Ada juga yang mengatakan sholat subuh itu sendiri lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Yang pasti ya, sholat subuh itu sangat penting dan menjadi parameter buat para sahabat ya. Jadi Ibnu jadi Ibnu Mas'ud ya, beliau mengatakan bahwa kalau melihat kami munafik atau enggak ya dilihat dari sholat subuh ya. Kalau enggak sholat subuh berarti itu orang-orang yang munafik. Nah, seperti itu sahabat ya mengatakan untuk tolak ukur orang ini munafik atau enggak dilihat dari sholat subuhnya. Kalau dia enggak sholat subuh berarti dia orang munafik. Nah, kalau mau melihat kami apakah kami munafik atau orang mukmin, maka lihatlah sholat subuh ya. Kalau Hamka, apa kata Hamka? Kalau mau lihat orang Islam yang benar-benar, lihatlah sholat subuh. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu belum yang sebenarnya. Tapi kalau mau lihat yang sebenarnya itu lihat sholat subuh ya. Artinya sholat subuh ini menjadi tolak ukur. Kenapa? Ya, karena yang pertama sholat subuh ini ya mempunyai waktu yang senggang ya. Waktu yang senggang, belum ada aktivitas, belum ada kegiatan ya. Nah, terus waktunya juga masih panjang gitu. Nah, makanya kalau waktu yang senggang aja nggak bisa, gimana nanti pas waktu sibuk kayak waktu zuhur itu kan waktu sibuk, asar ya kan kerja dikejar-kejar waktu. Nah, itu waktunya lebih senggang sholat subuh. Yang kedua ya, sholat subuh itu lebih fresh, lebih kuat. Kenapa? Habis istirahat, tenaga masih full, maksimal, belum ada aktivitas ya, maka tenaga pun sebenarnya lebih fresh gitu. Dan yang ketiga itu sholat subuh bisa lebih tenang, lebih khusyuk. Karena apa? Belum ada aktivitas kegiatan yang mengganggu. Kalau zuhur kan pikirannya aduh ini belum selesai, ini belum, ini kepikiran kerjaan. Nah, ini masih bersih gitu. Artinya bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Sholat subuh harusnya seperti itu. Makanya dijadikan tolak ukur, parameter buat para sahabat. Sholat subuh itu ya sebagai tolak ukur. Kalau nggak sholat subuh berarti itu dianggap munafik. Ciri-cirinya orang munafik itu nggak sholat subuh. Seperti itu. Luar biasa ini sahabat. Ya, jadi ini juga sebenarnya bisa buat tolak ukur masjid ya. Jadi kalau mau lihat masjid ini makmur apa enggak, coba lihat jamaahnya waktu salat subuh. Nah, kalau salat subuhnya jamaahnya banyak, wah ini masjid makmur berarti. Kalau maghrib banyak masih wajar lah. Tapi kalau subuh ya jamaahnya penuh gitu, nah itu berarti masjid itu makmur. Ini buat tolak ukur juga nih masjid, ketika salat subuhnya rame berarti masjid ini makmur ya. Mudah-mudahan ya nanti tambah ramai ini masjidnya. Lalu waku muslillah, dan dirikanlah, tegakkanlah sholat karena Allah ya. Jadi kita disuruh untuk mendirikan sholat ya, bukan untuk melaksanakan sholat ya. Artinya apa bedanya apa nih mendirikan dengan melaksanakan ya? Kalau melaksanakan itu ya kita fisik lahirnya kita melakukan, tapi pikiran hati belum tentu kita terfokus gitu. Nah, itu tadi kaitannya dengan kekhusyuan dalam beribadah ya. Nah, kalau kita menegakkan sholat atau memberikan sholat ya, itu hati, pikiran, hati
ucapan dan gerakan itu menjadi satu, fokus. Nah itulah menegakkan sholat. Kalau kita melaksanakan sholat belum tentu menegakkan sholat. Karena apa? Melaksanakan sholat bisa aja dia melaksanakan tapi pikirannya kemana-mana, atau bisa jadi sholat karena ria. Makanya di sini dikatakan wa qumu lillah, dirikanlah sholat karena Allah. Artinya apa? Kita disuruh ikhlas melaksanakan sholat karena Allah. Ketika kita melaksanakan sholat, ya bacaannya bagus, kaifiatnya, tata caranya juga dia bagus, tapi kalau bukan karena Allah, ya, maka itu udah gugur semua, batal semua, ya, nilai pahalanya batal. Kalau bukan karena Allah, makanya di sini wa qumu lillah, dirikanlah sholat karena Allah, ya. Karena ada juga kan orang sholat karena riya, ya. Nah, misalkan malam nih jam 3, alhamdulillah udah melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat di WA gitu. Nah itu kan takutnya ada unsur riya gitu ya, niatnya seperti itu. Atau bisa juga niat sholat karena biar sehat gitu. Ya, itu juga kan berarti bukan karena Allah. Harusnya kan niat sholat itu karena Allah. Nah, kalau sehat itu hikmah. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan sholat dengan benar, hikmahnya kita mendapat kesehatan. Bukannya dibalik, niat kita sholat karena untuk kesehatan. Nah itu juga bukan karena Allah. Jadi niatnya tetap karena Allah, ya. Dari sholat itu maka akan ada hikmah. Hikmahnya apa? Kita akan mendapatkan kesehatan dari gerakan-gerakan yang kita lakukan, ya. Pokoknya semua yang diperintahkan Allah itu pasti ada hikmahnya, termasuk puasa, zakat, semua pasti ada hikmahnya. Nah jangan kita balik, niatnya karena hikmahnya itu ingin sehat. Nah itu juga sia-sia, ya. Makanya di sini wa qumu lillah, dirikanlah sholat karena Allah. Supaya apa? Supaya nggak sia-sia pahala kita. Sholat udah capek-capek tapi nggak ada pahala gara-gara niatnya kita salah. Atau bisa juga pencitraan sholat, terutama waktu kemarin kampanye tuh ya. Yang nggak pernah ke masjid jadi rajin ke masjid. Begitu kampanye selesai juga nggak ke masjid lagi. Nah itu pencitraan. Nah jadi jangan sampai nih salah niat nih. Kadang ya kita nggak menyadari gitu, kita laksanakan tapi kok nggak ada pahalanya karena niat kita beda ini, ya. Ada yang pencitraan, ada yang karena kesehatan, ada yang ria, nah seperti itu. Lalu makanya ditambahkan di sini qonitin, maka dirikan sholat karena Allah dengan kepatuhan, ketaatan, ya. Artinya apa? Semua yang kita lakukan harus dengan penuh ketaatan dan kepatuhan, ya. Dan itu karena Allah semuanya, jangan hanya karena riya atau karena pencitraan. Karena faktor utama diterimanya sholat adalah keikhlasan. Ketika kita udah nggak ikhlas sholatnya, maka udah sia-sia itu dalam ibadahnya, ya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke ayat 239. Fa in hiftum, maka jika kalian takut, ya, maksudnya takut ada terjadi sesuatu, ini ceritanya dalam perang nih, ya. Ketika kita takut melaksanakan sholat, takut ntar kena ketembak atau kena serangan dari musuh, farijalan, maka berjalanlah, ya, maksudnya sholat sambil berjalan, au rukbanan, atau sambil berkendara. Nah itu boleh, ya. Jadi takut ini faktor mental, ya. Jadi ada juga yang berani gitu dia sholat, ya. Tapi Rasulullah pernah juga waktu itu memerintahkan supaya cepat sampai ke Bani Quraisyah, ya. Itu ada sahabat yang melaksanakan sholat sama Rasulullah juga nggak ditegur,
Padahal Rasulullah menganjurkan untuk sholatlah sambil berjalan atau sambil berkendara. Nah, gimana caranya sholat sambil berjalan, sambil berkendara? Ya dengan isyarat, ya. Supaya apa? Supaya kita nggak kena serangan dari musuh. Kalau kita diam aja kan gampang diserang. Nah, dengan kita berjalan supaya juga sampai cepat ke tempat tujuan. Jadi sholat dengan isyarat boleh, ya. Nah, ini kalau kita dalam keadaan takut, fa in khiftum, ya. Jadi dalam keadaan takut kita boleh sholat farijalan, ya. Maka sambil berjalan pun boleh, ya. Dengan isyarat tapi, ya. Au rukbanan, atau sambil mengendara unta, mengendara kuda, itu boleh, ya, dengan isyarat. Jadi kita tetap mengendarai kuda tapi hati kita melaksanakan sholat gitu dengan isyarat seperti itu. Ya. Nah, ini hiftum ini dari kata khauf dan antum. Khauf itu takut, antum kalian. Nah, khauf ini adalah rasa takut yang sifatnya lahiriah atau duniawi, ya. Nah, kalau ada lagi yang takut karena keagungan Allah, itu namanya khosyah. Jadi ada khauf, ada khosyah. Kalau khauf itu takut karena duniawi, ya, misalnya takut nanti ketembak mati, takut nggak dapat rezeki, takut ini, itu namanya khauf, takut karena lahiriah atau takut karena dunia. Tapi kalau orang yang takut karena batiniah atau takut karena ukhrawi, itu disebut juga khosyah, ya. Dia takut kepada Allah karena keagungannya, kebesarannya, keperkasaannya, itu namanya khosyah. Tapi kalau khauf itu takut karena duniawi, ya, seperti ketika dalam perang, takut tertembak maka dia melaksanakan sholatnya sambil berjalan atau berkendara, ya, itu namanya khauf, ya, takut. Dan itu wajar, dan Allah juga memberikan tata cara sholat khauf, ya. Artinya apa? Sholat ini begitu penting sampai ketika perang aja tetap diwajibkan untuk sholat, dan Allah ajarkan juga tata cara sholat khauf, ya. Berarti sholat nggak boleh ditinggalkan, ya. Padahal lagi genting, lagi bahaya-bahayanya, kalau lengah dikit bisa ketembak, tapi tetap diwajibkan untuk sholat, ya. Nah, itu kalau sholat sendiri, ya, khauf bisa dilakukan dengan seperti tadi, sambil berjalan atau sambil berkendara. Nah, kalau sholatnya berjamaah gimana? Nah, kemarin kata Pak Parmin, praktekin kalau bisa gitu. Sholat taub. Nah, tapi kan sholat taub juga jarang ini. Karena apa? Kita nggak ada perang di sini. Tapi boleh juga tahu, ya, sholat taub seperti apa gitu, ya. Nah, ini ada beberapa versi nih, ya, ulama, ya. Jadi kalau misalkan sholat khauf berjamaah, ini yang pertama, kalau misalkan musuhnya menghadap kiblat, ya, musuhnya membelakangi kiblat, jadi kita sholatnya menghadap kiblat gitu. Maka misal ada 21 orang, maka ditunjuk satu orang sebagai imam yang layak sebagai imam, lalu dibuatlah saf, misalnya 10 saf pertama, 10 saf kedua gitu. Ini kalau menghadap, ya, menghadap kiblat. Lalu ketika imam takbir, maka yang lain juga ikut takbir, ya. Lalu ketika ruku, ya, lalu ikut ruku, iktidal. Nah, ketika sujud, ya, maka saf yang pertama saja yang sujud, saf kedua menjaga gitu. Baru nanti setelah imam takbir yang kedua, takbir naik ke atas lagi, ya, baru yang saf pertama mundur, saf yang kedua maju, ya, baru ikut sholat yang berikutnya. Itu kalau yang menghadap kiblat. Nah, kalau misalkan musuhnya nggak di depan kiblat, ya, di belakang atau di samping, maka
yang dilakukan yang pertama ya ketika imam di depan ya dibagi 10-10 atau boleh 12-8 gitu, pokoknya dibuat 2 saf. Nah yang 10 yang di saf pertama dia ikut takbir ketika imam takbiratul ihram, maka yang pertama ikut takbir. Saf yang kedua dia tetap menjaga sambil megang senjata, mau senjata tajam atau senjata api, pokoknya dia yang menjaga ketika saf pertama sholat. Ya, kalau ada musuh nyerang maka saf kedua ini yang akan melawan gitu. Nah begitu imam udah selesai melaksanakan rakaat pertama, ya udah ruku, i'tidal, sujud, lalu tasawuf awal, ditujud lagi, lalu dibangkit lagi. Nah ketika bangkit maka saf yang pertama mundur, saf yang kedua maju, gantian jaga ya. Nah yang tadi saf pertama menjadi saf kedua, dia megang senjata jaga, maka yang saf kedua ikut dengan imam ya, ikut dengan imam melakukan sholat. Nah, imam udah dapat 2 rakaat, yang saf kedua baru dapat 1 rakaat kan. Nah begitu udah selesai imam salam maka yang lain menyelesaikan. Saf yang ke-1 menyelesaikan, lalu yang saf yang kedua menyelesaikan kekurangan dari rakaatnya. Jadi ini menyelesaikan sendiri. Jelas gak nih? Jelas gak Pak? Kayak Pak belum ya? Nih contoh nih misal gini nih, ini mesti praktek kali ya Pak ya. Jadi yang pertama ikut imam nih, saf pertama. Imam ketika sholat mimpin, yang pertama ikut tuh sampai dia bangkit lagi berdiri. Nah baru yang saf pertama mundur, yang saf kedua maju ya. Nah yang saf kedua ikut lagi imam, imam kan rakaat kedua, maka yang kedua ikut dengan imam mengikuti sesuai dengan sholat. Nah begitu imam udah selesai lalu salam ya, nah maka yang pertama ini menyelesaikan kekurangannya 1 rakaat gitu, seperti itu. Nanti dipraktik ya kita ya, perlu gak praktik? Perlu ya. Nah lalu kenapa itu 2 rakaat ya, ini Ibnu Umar nih yang mengatakan cukup 2 rakaat karena ini termasuk rukhsah, keringanan ya. Kenapa ada keringanan? Karena ada kesulitan ya, atau disebut juga makof ya. Jadi kalau ada kesulitan kita boleh mendapatkan rukhsah atau keringanan ya. Kesulitannya dalam berperang kan lebih berat daripada safar. Kita safar aja mendapatkan rukhsah atau keringanan karena apa? Karena ada kesulitan di dalam safar, makanya kita dapat rukhsah. Apalagi ini perang yang lebih berat ya, maka kita boleh melaksanakan sholat ya 2 rakaat, sholat zuhur 2 rakaat dan boleh dijamak. Jadi boleh dijamak dan boleh dikosor ya, dapat rukhsah dari Allah karena ini ada kesulitan atau mauquf ya. Kalau safar aja kita boleh karena ada kesulitan, apalagi ini harusnya pasti lebih boleh. Bahkan ketika dalam keadaan perang ya, kita masih melaksanakan sholat 1 rakaat, maka selesaikan sholat itu 1 rakaat itu udah cukup ya. Jadi nggak perlu harus diselesaikan 2 rakaat. Itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ketika kita perang ya, terus ternyata pedang nyamber, kita harus tangkiskan. Nah itu buru-buru kita selesaikan sholatnya tadi pakai isyarat 1 rakaat cukup gitu. Artinya kita dapat rukhsah keringanan dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, bahkan ketika dalam keadaan perang cukup dipersingkat lagi. Nah itulah ya, Allah memberi kemudahan. Nah ini juga pelajaran buat kita. Artinya apa ya? Dalam landasan atau dasar kehidupan kita juga harus punya plan A, plan B, plan C gitu. Artinya ketika kita menyelesaikan masalah dengan plan A nggak bisa, maka lakukanlah dengan plan B. Ketika plan B nggak bisa, maka lakukanlah dengan plan C. Ya itulah Allah mengajarkan seperti itu. Ya kayak seperti di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ketika kita sholat dalam keadaan berdiri nggak bisa, maka boleh duduk. Ketika duduk nggak bisa, maka boleh berbaring. Ketika berbaring juga nggak bisa, maka dengan isyarat.
Ya, artinya Allah mengajarkan agar kita mempunyai plan A, plan B, banyak plan, sehingga ketika satu masalah dengan satu solusi nggak bisa, maka solusi yang lain kita juga solusi yang lain. Begitu juga ketika kita perang, ya nggak bisa melaksanakan sholat penuh, ya maka dengan sholat 2 rakaat. Kalau 2 rakaat nggak bisa, maka dengan 1 rakaat tuh, ya itu Allah memberikan solusi. Allah tidak mempersulit, tapi memudahkan bagi orang sholat. Ya, tapi tetap kewajiban dijalankan. Nanti terakhir aja ya, kita jelasin dulu ya sholatnya ya. Fa ija amintum, maka apabila telah aman kalian, ya, fadzkurullah, maka ingatlah Allah. Maksudnya maka sholatlah, ya fadzkurullah maksudnya ingatlah, berzikirlah kepada Allah, maksudnya sholatlah kepada Allah. Kama alamakum, ya sebagaimana apa yang telah diajarkan pada kalian, malam takunu ta'lamun, apa yang belum kalian ketahui. Artinya udah kembali seperti biasa lagi. Jangan kita minta rukhsah terus, sudah aman, nggak ada gangguan, maunya rukhsah terus. Ya, udah gak ada kesulitan kan, udah aman, maka kembali seperti biasa. Sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ya kan, maghrib tetap 3 rakaat. Nah seperti itu ya. Artinya kita dimudahkan oleh Allah ketika dalam kesulitan. Jadi kita jangan malah mempersulit diri, ya karena Allah mempermudah. Kayak kita waktu umroh atau haji juga kan boleh sholat di ini kan pesawat, karena itu kan perjalanan 10 jam, nggak mungkin kita nunggu waktu, ya akan hilang waktu sholat kita kalau kita harus nyampe dulu baru sholat. Nah di situ meskipun nggak menghadap kiblat gitu, kita boleh gitu, tapi kalau kita menuju Mekah kan menghadap kiblat ya. Kalau pulangnya enggak ya. Nah, itu boleh kita sholat seperti itu, artinya dapat rukhsah atau keringanan. Ya, jadi kita sekarang ini aja ya, praktek ya. Berapa orang nih kira-kira nih? Atau Pak Parwin yang mau bimbing boleh Pak? Ya. Ya deh, Pak Parwin aja tuh. Beliau yang minta nih, tolong Pak besok ya, kita praktekkan gitu. Ya silakan maju 4 orang atau 5 ada yang 1 imam, yang 4 ya udah antum pakai itu aja mic. Minjem mic. Ya, biar Pak Parwin yang ini deh. Ayo maju 5 orang perwakilan. 1 lagi. Iya boleh. Nah, udah 5. Nah ditunjuk yang jadi imam siapa nih? Minjem mic antum Pak, minjem mic. Ada. Enggak, udah. Nih dia yang bimbing nih. Kan cuma gerakannya aja yang penting. Nah, 2. Nah. Coba kayak gitu kan. Coba minjem mic. Udah tarik kedengeran udah. Nih. Ya seperti tadi ya Pak Taib yang jelasin ya, ketika sholat pertama ini barisan pertama yang sholat sampai sempurna. Jadi anggaplah kaum muslimin ini sholat sampai sujud gitu ya. Coba gerakannya, nggak usah bacaannya, cukup takbir aja. Ya. Nah, gitu. Terus ruku. Nah, barisan nomor 2 tetap berdiri. Nah, terus bangkit lagi. Terus sujud ya. Saf kedua mengawasi, ini cara pertama ya. Saf kedua megang senjata boleh. Terus bangkit dari ini. Sekarang barisan yang kedua itu mundur. Ya barisan pertama. Saf pertama mundur, ganti saf kedua maju. Nah, saf kedua berjaga. Kedua jaga dan ini mengikuti sampai seperti yang pertama itu tadi. Ini kayak yang pertama ya. Ini kalau menghadap ke kiblat itu ya. Sampai sujud selesai. Nah, ini yang belakang bukan ikut sholat tapi menjaga ya, kadang-kadang memegang senjata tajam atau senjata api.
ketika salam, berarti yang kedua menyelesaikan. Yang pertama juga menyelesaikan. Menyelesaikan sendiri. Ya. Selesaikan bergantian selesaikan. Ya. Yang kedua dulu sebenarnya sih. Ya. Boleh saya ini ya. Iya, Pak. Jadi yang pertama, ketika tadi Pak barisannya Pak Samsuri itu nanti ketika selesai rokaat